Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Hah? Ada tertulis di Bible. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan kuburnya. Di mana ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Dan dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan bukan? Diangkat berarti itu dikebumikan. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit, disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun." Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. 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 Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan mengendaki Yesus mati disalib, nggak ada datanya. Halo. Ntar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Ntar gue panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Ketuk. Ya udah, ganti pemain. Kesian dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian. Memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati. Ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya. Musa mati. Ya. Dikubur ya. Dikubur ya aku saya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan.
Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Kita ketawa tadi. Janganlah kayak gitu, Bang. Ya. Apa Diterangkan. pula? Bang Juma, jangan lagi gitu, Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya, Bang. Biar enak ada apanya diskusinya. Jangan diketawain pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada nggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, dengar. kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama. Jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru kesini lagi. Bagaimana nih Pak, si Manung Khalid nih ada Pak? Ke perpustakaan kelamaan bro. Pada pertanyaan sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar, ada aja nih semua nih. Halo? Ya, ayo bro. Udah bisa aku jawab, Bang Hendy? Nah. Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? Silakan, boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang dibangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa dibuat ketawa Bang? Dengar, tetapi dia
tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah, kalau ketawa ibu nggak apa-apa lah ya bang. Lanjutnya, dia udah. Ini ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih. Oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa? Sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan. Sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain pun nggak apa-apa lah, silakan Bang. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada. Tadi teman saya teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia halo 22:8 Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa apa itu bang? Bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, tapi dengan syarat yang beriman pada dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari Perjanjian Baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa?
Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Loh, Jadilah kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan. Lama sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 1. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang. Yang sesuai dengan iman kalian itunya kalian pakai. Bang, Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Tunggu sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Oh, Ketika Anda jangan abang, sabar dulu. Abang, sekarang dulu gini. Gini Bang. saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang, Saudara, ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan buat saudara. Gitu, Bang. Oke, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh Bang, jangan pertanyaan aja. Kutanya dulu. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong. Jawab dong. Jangan, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Jawab dong. Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo Bang, jangan buat gitu pertanyaan. Buatlah pertanyaan. Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya. Sedangkan Yesus tidak pernah. Pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai, terlalu banyak makan babi, otak nggak berfungsi. Pertanyaan saya, yang lebih paham tentang kitab Yesaya, saudara, aku tanya dulu. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya, karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda. Saya sederhanakan. Pada hari aku paham betul. Pada hari Sabat di tempat kelahiran Yesus senantiasa masuk ke bait suci membaca kitab apa? Jawab. Kalau abang bertanya tentang yang tertulis kemarin itu di Alkitab itu, dia membuka kitab Yesaya, benar. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah tepuk tangan, yang di YouTube tepuk tangan. Bahwa Yesus, dengar dulu Bang, sabar kita gantian. Bahwa Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia senantiasa masuk ke dalam bait suci membaca kitab Yesaya, bukan kitabnya Paulus, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus. Ya iyalah Bang, orang. Oke. Ya iyalah Bang. Oke. Ya iyalah Bang. Oke. Saya lanjutkan. Berarti, dengar. Berarti Yesus paham tentang kitab Yesaya, betul? Ya sudah pasti, dia guru, dia paham betul itu. Oke. Kemudian Anda datang kemudian mengusung penyaliban Yesus itu sudah ada dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan, betul? Ya. Maksudnya apa tadi? Tuhan sudah merencanakan menubuatkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Ya dong. Yesaya 53 nubuat kan? Ya dong. Ya.
tertikam bagus, dia. bagus. Ya. Itu nubuat. Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Betul. Mari kita lihat, buktikan. Mari kita buktikan kebohongan gereja yang sudah 2000 tahun. Kita buktikan. Pelan-pelan, sabar, sabar. Sabar. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Tenang, tenangkan. Tenangkan roh yang Paulus hantarkan ke Anda. Gitu, tenang dulu, kenapa? Izinkan saya berbicara, boleh? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Teman-temanku saksikan ya. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Dalam Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Paham di sini enggak? Paham enggak sampai sini? Orang-orang apa yang mau abang sampaikan itu? Katamu tadi Yesaya 53. Katamu tadi Yesaya 53. Tuhan merencanakan membunuh Yesus. Betul? Mesias akan tertikam. Lanjutkan. Ulang. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Tadi kau mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Betul? Nubuatan merujuk pada nubuatan akan kematian Mesias dan Yesus adalah Mesias. Oke. Jangan. Gak usah kau pelintir-pelintir kayak Paulus. Sekarang permasalahannya adalah dengar. Ketika orang-orang Yahudi dengar. Ketika orang Yahudi ingin mempraktekkan Yesaya 53, kenapa Yesus menuduhnya bahwa kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu? Tadi Yohanes berapa tadi abang bilang? Yohanes 8 nomor 37. Hayo, baca Bible. Biar kau sehat. Biar baca ayatnya Bang Juma ya. Silakan. Keturunan Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yes. Ini, oke lanjut lagi aku ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Pertanyaan saya. Nah, upaya membunuh Yesus itu untuk menggenapi nubuatan. Menurut kamu? Menurut kamu? Berarti kalau Yesaya 53 nubuat untuk Yesus, berarti upaya membunuh Yesus adalah upaya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 53. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang memperoleh firman di dalam dirinya karena dia ingin mengaplikasikan nubuatan tersebut agar tergenapi. Betul atau betul? Oh tidak, bukan begitu konsepnya ini Bang. Jangan salah paham. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Salah. Kenapa tidak? Ini namanya miskonsepsi terhadap penafsiran ayat. Nah, kenapa tidak? Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu nubuatan? Pembunuhan terhadap Yesus itu. Pertanyaannya, aku tanya dulu kau sekarang Juma, apakah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu yang ingin membunuh Yesus itu motifnya adalah untuk melaksanakan nubuatan atau ada dua pilihan. Aku kasih kau pertanyaan. Atau apa? Atau karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Mana yang benarnya? Inilah yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nubuatan dari Yesaya 53. Jadi Anda membantahnya sendiri. Sebentar. Jadi tak apa-apa. Artinya orang-orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53. Orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53 dan Yesus pun tidak pernah menjadi. Jangan ngomel, jangan kayak nenek lampir. Dan Yesus sendiri diam. Dan Yesus sendiri tidak pernah kemudian memberikan ruang kepada orang-orang sesamanya untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 terhadap dirinya. Bahkan Yesus katakan apa endingnya di Yesaya di Yohanes 8 ini? Silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah apa katanya? Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya? Apa katamu? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu menurut Yesus bapaknya adalah ayat dari iblis lain menjadi bapamu itu maksudnya?
Itu. Apa? Jadi Ada orang-orang yang perbedaan ingin itu? membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Jawab. Dengar. Biar Jawab, kuterangkan jawab. itu, biar kuterangkan. Ya, silakan, kau silakan. biar kuterangkan. Silakan. Oke, Jangan sampai ketabok bahwa- lagi ya. Yesus ingin dibunuh karena menganggap dirinya adalah Bapa. Jangan sampai ketabok. Berarti orang Yahudi tidak ngerti Yesaya 53. Gantian lah, kau tenang dulu. Sekarang silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Silakan. Oke, bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu mana nubuatan Yesaya 53? Mana Yesaya 53 ini mana? Bahkan dengar. Mana Yesaya 53? Mana buktikan? Ternyata ini untuk yang kedua kalinya orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Karena apa tadi? Karena apa? Cuma gantian lah ngomong ini lah. Karena apa? Orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus karena apa? Karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Berarti bukan karena Yesaya 53. Bukan. Lalu Yesaya 53 bukankah itu adalah pernyataan-pernyataan dengan bilur-bilurnya? Ya. Kok enggak seimbang dengan nubuatan ini? Kok justru Dengar, kamu Juma. membantah Di sini- kemudian dengan nubuatan yang kau jadi karang-karang sendiri? sebenarnya- Nubuatan yang sebenarnya- dikarang-karang gereja kok justru membantah dirinya sendiri? Dengar. Ayo, Jadi siapa yang hendak engkau tipu di sini, karena Bu? Mereka kenapa? Mereka kenapa? orang Farisi itu Orang-orang tidak Farisi. percaya bahwa tidak mungkin Mesias lahir dari Nazaret. Tidak Lalu mungkin mana nubuatannya, mana nubuatannya yang ingin digenapi mana? Bukankah orang Farisi itu adalah ahli Iya, kitab dengar tanah? dulu kawan. Kutanya dulu saudara, bukankah orang Pertanyaan Farisi itu sederhana. ahli kitab Sekarang tanah? pertanyaan esensinya Hei, cuma dengar. saudara, bukankah orang Farisi itu di antara seluruh suku Bani Israel, di antara seluruh kemudian sekte di Israel, sekte yang paling paham tentang kitab tanah itu sekte apa? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Jawab dong. Dengar, aku nggak berani menjawab yang di Di luar. antara seluruh sekte yang ada di Yerusalem, sekte yang paling paham tentang kitab tanah itu apa? Saduki? Yang Farisi? pasti, Yang mana? Taurat adalah Ya. orang Farisi cuma. Orang Farisi. Betul. Orang Farisi. Mana kemudian mereka memahami kitab Taurat ketika kemudian ingin membunuh Yesus berdasarkan dengan nubuatan tadi. Kitab tanah Nah. Yesaya mana buktikan. Ya. Buktikan sama saya. Aku bingung lihat pertanyaan mana apanya. Yang paham tentang kitab tanah itu ente Karisteng atau orang Farisi? Apanya? Sekarang kau Yang jangan bilang paham begitu. tentang kitab Dengar. tanah itu orang Farisi atau ente? Jadi maksudmu ini bahwa salah semua lah itu yang Bukan salah. Yesus salah. pun membantah. Orang Kristen mengusung kemudian penyaliban Jadi itu kau adalah salah. keselamatan bagi orang Kristen. Tapi jangan kau Yesus Cuma, mengatakan apa? Kamu tidak jangan memperoleh firman bermain di di pertanyaan, dalammu. Jum. Firmanku Jangan tidak bermain ada di dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Kalau Yesaya ada di dalam diri orang Yahudi, Salah. barulah kemudian Begitu. mereka ingin membunuh Yesus. Tidak cuma, jangan kau Lalu sesatkan. kemudian Yesus pun tidak akan mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapamu itu Karena? ditujukan bagi orang Farisi yang Karena? tidak percaya, yang Kalau? tidak menerima Yesus. Maksudnya apa nih? Apa maksudmu? Lah, kamu mau menjelaskan apa? Kan kau bilang tadi iblis. Aku tanya dulu kau Iblis sekarang. menjadi bapak mereka karena mereka ingin membunuh Yesus. Dengar dulu, salah bukan kayak gitu. Loh. Karena mereka Hei, dulu. dengarkan anak kecil, dengarkan. Ketika kau yang kemudian orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus, Iya. Yesus mengakui, "Jikalau aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham,
tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari siapa? Dari siapa? Siapa yang membisikkan kemudian agar membunuh Yesus? Siapa? Yang Sekarang bernubuat, yang bernubuat Yesaya, bung, yang iblislah yang menjadi bapamu itu ditujukan sama siapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Sama orang Kristen atau sama orang Farisi atau sama orang Kristen? Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapaknya di sini? Siapa bapaknya? Satu problem belum dijelaskan, udah konekkan lagi. Enggak. Yesus mengatakan begini, apa yang kulihat dari Bapa. Dengar. Makanya dengar. Kalau ilmu masih minim, lebih baik banyak mendengar. Yesus berkata, apa yang kulihat dari Bapakku, itu yang aku katakan. Demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Oke? Nah, apa yang didengarkan oleh kemudian Yesus, itu yang dikatakan. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga mendengar sesuatu dari Bapaknya. Bapaknya yang ingin membunuh Yesus ini siapa? Inilah dia. Inilah dia. Mana? Apalah mau kau simpulkan situ? Nah, Bapaknya Yesus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bapaknya orang yang ingin... Hah? Dari mana kau tahu? Bapak? Ini. Bapak tidak menginginkan kematian Yesus. Yes, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bacakan. Ya bacakan, kau yang baca lah. Masa kau punya kitab yang kau ambil dari agama Yahudi, kau sendiri nggak bisa Keluaran baca. 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Nah itu keinginan siapa itu? Keinginan siapa? Maksudnya keinginan siapa? Jangan membunuh orang yang benar. Keinginan siapa? Ayo. Kok jadi keinginan siapa? Loh, kok jadi pura-pura bingung? Sekarang begini. Kok sekarang begini? Come on. Kau jangan bandingkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kehendak siapa? Ini kehendak siapa? Ini kehendak siapa? Maksudnya kematian siapa? Kematian Yesus? Kok kematian pula? Ini bapaknya Yesus berkehendak agar Yesus jangan dibunuh, betul? Enggak seperti itu, salah. Enggak seperti itu, salah. Karena tidak sesuai dengan keinginan gereja. Tidak begitu. Coba kau baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Pemahamanmu yang salah tentang Kamu yang baca. Anak kecil, kau yang baca. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, kamu yang baca, silakan. Baca. Alkitab. Aku pegang Alkitab Perjanjian Baru, bukakan aja di kamera itu. Enggak aku pegang Alkitab Perjanjian Baru. Aku bacakan, aku ajarkan samamu berarti. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar adalah Yesus tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Betul? Jangan kau arahkan ke Yesus. Loh, lalu Yesus itu orang salah atau orang benar? Inilah kau. Inilah kau pengikut iblis. Kamu pengikut iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, sedangkan Tuhannya Yesus menginginkan jangan membunuh Yesus. Ayo. Ada ayat yang menyatakan dia yang tidak berdosa menjadi dihukum. Artinya dia tidak itu ajaran nenekmu Paulus. Itu ajaran di Korintus, nggak dipakai. Itulah yang Yesus katakan, engkau mau melakukan kehendak bapakmu iblis. Itu berbeda. Jangan kau pakai itu. Kalau Keluaran 23 jangan membunuh Yesus. Kalau suratnya Paulus bunuhlah Yesus. Beda. Makanya dengar. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Tunggu dulu. Kepada siapa ditujukan? Bapak siapa iblis itu? Kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, termasuk kamu. Sekarang bro, dari awal nggak lu jawab pertanyaan. Saya ulang ya. Siapakah yang berkehendak ingin membunuh Yesus? A.
kehendak Tuhan, B kehendak iblis. Jawab. Dari tadi lo nggak dijawab-jawab. Silakan. Susah kali ya waktunya pakai akalnya ya banyak ya. Kenapa ya? Yes, karena mereka adalah anak-anak dari yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Siapa dia? Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ah, tuh kata Yesus. Tadi Juma, aku dengar kau bilang Galatia 3 ayat 13. Kau ambil ini untuk membenarkan argumenmu. Tapi Iya, kenapa kau untuk menolak menyadarkan Korintus? kamu bahwa yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk. Sekarang kutanya dulu kau. Hey. Apa Hei, Galatia ini, surat Galatia ini kau pakai atau enggak ini? itu suratnya Paulus, bisikan makhluk yang datang kepadanya dengan mengatakan yang mati digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Betul atau betul? Sekarang kau Betul percaya ayat atau itu? betul? Jawab dulu, betul atau betul? Kau percaya? Betul Sekarang, atau betul? Jangan saya, kamu yang harus percaya. Itu bukan kitab saya. Itu semua kitabmu. ayat yang tertulis di Alkitab itu aku percaya. Aku Oke, percaya. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa iya dauna illa syaitanam marida. Yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Oh, khusus untuk Galatia ini kau percaya gitu? Loh, kitabmu mengatakan bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Oke. Quran berarti saya juga mengatakan hal demikian. Tunggu dulu, Bahkan Bang. di Gini, Bang. Al-Maidah ayat 33 yang disalib itu adalah orang yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Surat Galatia abang percaya, Korintus abang nggak percaya, Wahyu abang nggak percaya gitu. Loh, masalahnya yang menuliskan itu bukan Nabi, bukan Rasul. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Nabi Isa dan membenci para rasul dan membenci pencipta langit dan bumi. Jadi surat yang nggak abang percaya, surat Galatia, Loh, kok jadi saya Korintus. percaya? Hei saudara, saya Tapi tidak surat percaya. Paulus. Kitabmu itu saya tidak percaya, Bung. Saya Tapi kenapa percaya abang pakai Quran. jadi, kalau abang nggak percaya, kenapa abang pakai jadi referensi? Karena saya sedang berdiskusi dengan pemegang kitab. Oke? Kitab Anda sendiri yang menampar Anda kiri kanan, bolak-balik atas bawah. Bang, kalau abang nggak percaya, nggak boleh abang jadikan rujukan. Oh, tidak bisa, nggak bisa kayak Janganlah, begitu. Bang. Tapi Tidak bisa kayak jadi- begitu. Ketika jadi saya abang milih-milih dengar, ayat mana yang cocok sama aku pakai. dengar saudara. Ketika saya membuktikan sebuah kesesatan, maka boleh alat gitu, Bang. Tanggung jawab lah. sabar Konsisten kita, konsisten. sabar dulu. Maka bukti untuk membuktikan kesesatan itu adalah materi-materi dari kesesatan itu sendiri. Untuk membuktikan sebuah uang itu adalah palsu, maka yang menjadi materi pembuktian adalah uang palsu itu sendiri. Kok jadi kacau pemikiran Anda? Jangan oleh karena Anda ketampar oleh Bible, justru Anda mengatakan pernyataan seperti itu memuakkan bagi orang yang mendengarkan. Paham tidak? Paham tidak? Sekarang Aku Yesus kenal. mengatakan, sabar dulu. Aku kenal Yesus Tuhanku. mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapak orang-orang ini? Karena orang ini ingin menyelamatkan Yesus atau orang ini ingin membunuh Yesus? Jawab. Bang, Ayo, menanglah kau bang. Aku bukan cari menang. Bukan Bang. masalah menang atau Aku, Bang, tidaknya. ya. Makasih, Saya Bang, di Dadah. ujung nanti, Menang kau, Bang. ingin mengatakan, wahai saudaraku, berterima kasihlah Aku nggak cari kepada menang loh, Bang. iblis yang Kalau abang cari menang- sangat berjasa menghapuskan dosa kalian dengan cara mendoktrin kalian mengimani yang mati terkutuk di salib itu adalah untuk nebus dosa-dosa kalian. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Anda harus berterima kasih kepada iblis. Kabur dia. Nggak ada yang kick ya, kabur sendiri dia. Pusing kepalanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Adakah kopi?